Legenda Ande Andelumut. Di Jawa Timur dahulu kala berdiri dua buah kerajaan, yaitu Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayeng Negara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayeng Rana. Dahulunya kedua kerajaan tersebut berada dalam satu atap atau wilayah yang bernama Kahuripan. Kedua kerajaan tersebut harus disatukan kembali melalui ikatan pernikahan untuk menghindari peperangan di antara mereka. Akhirnya Panji Asmarabangun, putra Jayeng Negara, dinikahkan dengan Dewi Sekartaji, putri Jayeng Rana. Suatu ketika, kerajaan Jenggala diserang oleh kerajaan musuh. Melihat hal itu, Dewi Sekartaji bingung dan kemudian bergegas menyelamatkan diri, pergi meninggalkan istananya. Sementara itu, Panji Asmarabangun yang sedang berburu mendapatkan kabar dari salah satu prajurit istana bahwa kerajaan telah diserang oleh musuh. Seketika itu, dia menghentikan perburuannya dan pulang menuju istana. Panji Asmarabangun khawatir dengan istrinya Dewi Sekartaji. Sesampainya di Jenggala, dia melihat sebagian kerajaan telah porak-poranda. Panji Asmarabangun langsung bergegas memandu dan memimpin peperangan. Di bawah komandonya akhirnya Panji Asmarabangun berhasil memukul mundur musuh. Namun dia merasa sedih karena mengetahui istrinya tidak berada di istana dan tak seorang pun mengetahui keberadaannya. Seorang diri melakukan pelarian membuat Dewi Sekartaji bingung dengan nasibnya. Hingga sampailah dia di sebuah rumah milik janda kaya bernama Nyai Intan. Dewi Sekartaji meminta dan memohon untuk dapat menginap dan tinggal di rumah Nyai Intan yang mempunyai 3 putrinya yang cantik. Mereka adalah Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Dewi Sekartaji memohon untuk bisa tinggal di tempat itu, mau jadi apa saja dan mengabdi kepada Nyai Intan dan rela menjadi gadis kampung biasa. Akhirnya, Nyai Intan bersedia menerima Dewi Sekartaji sebagai anak angkat dan mengganti namanya menjadi Kelenting Kuning. Kelenting Kuning diberi tugas mengerjakan apa saja, termasuk membersihkan rumah, memasak, dan mencuci pakaian dengan diberi makan 1 kali sehari. Selang beberapa waktu di kerajaan Jenggala telah kembali aman. Pangeran Panji Asmarabangun memutuskan untuk pergi mencari sang istri Dewi Sekartaji. Namun sebelum itu, dia memerintahkan pengawalnya untuk mencari jejak kepergian Dewi Sekartaji. Hingga di suatu hari ketika seorang pengawal melaporkan bahwa sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak menemukannya, hanya dia mendapatkan seorang gadis kampung yang wajahnya mirip dengan Dewi Sekartaji. Pangeran Panji Asmarabangun penasaran dan berusaha meyakinkan. Tapi pengawal itu kurang yakin karena nama gadis itu bukanlah Dewi Sekartaji, melainkan Kelenting Kuning yang bekerja sebagai pembantu pada seorang janda kaya. Mendengar laporan itu, Panji Asmarabangun memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pangeran yang bernama Ande Andelumut yang sedang mencari jodoh. Keesokan harinya, berangkatlah dia bersama pengawalnya untuk menuju desa Dadapan yang berada di dekat Sungai Bengawan Solo, desa yang berseberangan dengan desa tempat tinggal Kelenting Kuning. Sesampainya di Sungai Bengawan Solo, pangeran dihadang dan diserang oleh Yuyu Kangkang. Dia adalah makhluk berbentuk kepiting tapi memiliki ukuran yang sangat besar dan menjadi penguasa di perairan itu. Terjadi pertempuran hebat antara Yuyu Kangkang dan Ande Andelumut. Akhirnya Yuyu Kangkang kalah dan terpental di daratan. Setelah menang bertarung dengan Yuyu Kangkang, pangeran memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah janda tua bernama Mbok Rondo dan menjadi anak angkatnya. Beberapa hari kemudian, dia memerintahkan pengawalnya untuk membuat sayembara tentang pencarian jodoh. Dalam waktu yang singkat, berita tentang sayembara itu tersebar luas hingga ke desa seberang.
Mendengar berita itu sampai ke Kelenting Merah, Kelenting Hijau dan Kelenting Biru, mereka sangat bergembira dan mereka merencanakan ikut sayembara dan berdandan secantik mungkin untuk menaklukkan hati sang pangeran yang tampan Ande-Ande Lumut. Jika salah satu dari mereka dipilih oleh pangeran dan menjadi permaisuri kerajaan, pasti akan membuat sang ibu senang. Pada hari sayembara, tiba ketiga kelenting bersaudara berdandan dengan sangat mencolok. Mereka mengenakan pakaian yang paling bagus dengan perhiasan yang indah. Saat mereka sedang asik berdandan, Kelenting Kuning hanya bisa melihat dari kejauhan. Sadar sedang diamati, Kelenting Biru menyuruh Kelenting Kuning untuk pergi ke sungai dan mencuci seluruh pakaian kotor mereka. Kelenting Kuning melaksanakan semua perintah yang diperintahkan kepadanya. Sebenarnya dia tidak tertarik dengan sayembara itu, karena dia masih teringat dengan Panji Asmorobangun. Dia akan selalu setia kepada suaminya, meskipun belum mendengar kabarnya apakah masih hidup atau sudah tewas dalam peperangan. Ketika sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang dan menghampirinya. Dan burung bangau itu bisa bicara dan menyuruh Kelenting Kuning untuk ikut sayembara di sana karena akan bertemu dengan suaminya, yakni Panji Asmorobangun. Dan dia memberikan cambuk tali yang terbuat dari bahan bambu dan memberitahu jika suatu waktu Kelenting Kuning butuh pertolongan, Kelenting Kuning boleh menggunakannya. Burung bangau itu kemudian pergi dan menghilang dari pandangan mata. Mendengar bisa bertemu dengan suaminya, tanpa pikir panjang lagi, Kelenting Kuning kembali ke rumah untuk siap pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, ketiga saudaranya dan ibu angkatnya telah berangkat terlebih dahulu menuju tempat sayembara. Sesampainya di tepi sungai Bengawan Solo, mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang luas dan dalam dan tak satu pun perahu. Tiba-tiba seekor kepiting raksasa muncul dari dalam sungai dan mereka meminta bantuan kepada kepiting raksasa untuk menyeberang sungai. Namun kepiting raksasa itu mau menyeberangkan. Ada satu syarat, bahwa mereka harus mau mencium kepiting itu sebelum menyeberang sungai. Akhirnya ketiga bersaudara itu menerima persyaratan itu. Satu persatu mereka mencium Yuyu Kangkang. Setelah itu, Yuyu Kangkang mengantar mereka ke seberang sungai. Tak lama kemudian, Kelenting Kuning pun tiba di tepi sungai ketika Yuyu Kangkang mengajukan persyaratan yang sama. Kelenting Kuning menolaknya. Dia tak ingin mengkhianati sang suami meski ia tidak mau memenuhi syarat itu. Kelenting Kuning tetap memaksa Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Berkali-kali Kelenting Kuning memohon, namun kepiting raksasa itu menolaknya. Kelenting Kuning mulai habis kesabaran. Dia mengambil cambuk dan memukulnya ke sungai. Seketika air Bengawan Solo menjadi surut dan Yuyu Kangkang memohon ampun. Akhirnya Yuyu Kangkang menyeberangkan Kelenting Kuning tanpa syarat dan meminta dikembalikan airnya karena dia tidak bisa hidup tanpa air. Merasa kasihan dengan Yuyu Kangkang, Kelenting Kuning kembali memukulkan cambuknya ke sungai. Seketika air sungai kembali seperti semula dan Kelenting Kuning melanjutkan perjalanan menuju desa Dadapan. Setibanya di tempat sayembara, Kelenting Kuning bertemu dengan ketiga saudara dan ibu angkatnya. Melihat kedatangannya, ibu dan ketiga saudaranya nampak tak suka. Tak berapa lama kemudian sayembara pun dimulai secara bergiliran. Kelenting Merah dan kedua adiknya menunjukkan dan menari di hadapan Ande-Ande Lumut. Namun tak seorang pun dari mereka yang dipilih oleh pangeran itu. Melihat hal itu, Nyai Intan pun memohon untuk memilih salah satu putrinya untuk dijadikan permaisuri. Namun sang pangeran malah memanggil Kelenting Kuning untuk mendekat dan memilihnya sebagai permaisurinya.
Dengan wajah kesal, Nyai Intan mempertanyakan alasan Ande-Ande Lumut memilih kelenting kuning yang mana dia hanya seorang gadis yang tak jelas asal-usulnya. Sang pangeran menjelaskan memilih seorang pun dari putri Nyai Intan karena mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Aku memilih kelenting kuning karena dia lulus ujian, yaitu menolak untuk mencium Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang tiba-tiba muncul dan memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada pangeran itu. Dan Yuyu Kangkang menjelaskan bahwa dia diutus oleh pangeran untuk memberikan ujian kepada para gadis siapa saja yang ikut sayembara. Dan benar, mereka bertiga telah menciumnya untuk menyeberangi sungai. Mendengar keterangan itu, Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh Ande-Ande Lumut karena tidak lulus ujian. Sementara itu, kelenting kuning masih kebingungan karena belum menemukan suaminya dan menjelaskan kepada pangeran bahwa dia kesini bukan untuk mengikuti sayembara ini dan menjelaskan bahwa dirinya sudah memiliki suami. Tujuannya adalah mencari keberadaan suaminya, yaitu Pangeran Panji Asmorobangun. Ucapan krimaksi terucap dari sang pangeran, menjelaskan bahwa dia telah menunjukkan kesetiaannya sebagai istriku. Ande-Ande Lumut membongkar penyamarannya bahwa dia adalah Panji Asmorobangun. Barulah kelenting kuning sadar dan akhirnya sepasang suami istri yang saling mencintai itu bertamu kembali. Sebagai ucapan terima kasih kepada Mbak Rondo, membawanya untuk tinggal di istana. Sementara itu, Nyai Intan dan ketiga anaknya kembali ke desa dengan perasaan kecewa dan malu. Meskipun jika diperhatikan dengan cermat, cerita Ande-Ande Lumut ini juga ada benang merahnya, bahwa kebahagiaan itu ketika hidup mulia di istana kerajaan setelah penderitaan sebagai rakyat jelata. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dalam setiap kisah kehidupan. Cerita ini mengandung pesan moral tentang kesetiaan, menjaga kehormatan diri, dan kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan pula.